Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Yunus Agus Anggara. NIM saya 1031112400175. Saya dari kelas IF 1203. Di sini saya akan membahas tugas subcal O3 kalkulus dengan materi turunan. Di sini ada 3 nomor. Langsung saja kita dimulai dari yang pertama. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini grafiknya. Berdasarkan grafik fx berwarna biru yang ini, apakah fungsi fx kontinu dan diferensial di titik berikut? Oke, yang pertama, titik x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 di mana? Di sini, ya, di sini. Oke. Dia kontinu atau tidak? Tidak ya. Dia tidak kontinu. Karena apa? Karena limit yang dari kiri yang sebelah sini ini tidak sama dengan limit kanannya. Makanya dia tidak kontinu. Terdiferensiasi atau tidak? Tidak ya. Karena dia tidak kontinu. Oke. B, X sama dengan 0. X sama dengan 0. Di mana? Di sini ya. Dia kontinu atau tidak? Dia kontinu ya. Dia kontinu. Karena apa? Karena tidak ada menunjukkan grafik lompatan kayak tadi, ya. Di sini tidak ada menunjukkan grafik loncatan atau patahan lah. Jadinya dia kontinu. Tapi dia terdiferensiasi atau tidak? Dia tidak terdiferensiasi. Karena apa? Karena dia itu adalah sudut tajam. Makanya dia tidak terdiferensiasi. Seperti itu. Oke, terus C, X sama dengan 1,5. 1,5 itu di mana? Di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, di sini ya. Di sini dia kontinu atau tidak? Kontinu ya. Karena dia tidak menunjukkan adanya patahan atau lompatan. Juga limit kanan dan limit kirinya sama, jadi dia kontinu. Nah, terus terdiferensiasi atau tidak? Dia terdiferensiasi ya, karena tidak ada sudut tajam. Di sini nggak ada sudut tajam ya, nggak ada sudut tajam. Terus limit kiri sama kanannya tadi sama ya kan, makanya dia terdiferensiasi. Oke, terus X sama dengan 2. X sama dengan 2 yang ini ya, makanya di X ini di sini ya, di sini, di daerah sini kursor saya ya. Nah, dia kontinu atau tidak? Tidak kontinu ya. Karena apa? Karena ada patahan di sini. Nah, ini ke sini, limit kirinya dia ke sini, limit kanannya dia ke sini. Jadinya dia tidak kontinu. Nah, terus terdiferensiasi atau tidak? Tidak ya, karena dia tidak kontinu, makanya tidak terdiferensiasi ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah A, turunan fungsi fx. Untuk mencari turunan, kita dapat memperolehnya dengan cara yang depan ini, ya, depan x ini, maaf saya tandain dulu dah. Nah, yang sini ya, yang sebelah kiri ini dikali dengan pangkatnya. Kalau di sini tidak ada angka, berarti dia angka berapa? Angka 1 ya. 1 kali 3, 3 nih ya. Terus pangkatnya dikurangi 1. 3x pangkat 2 min. Nah, yang ini 3. Ini pangkatnya berapa? Kalau tidak ada berarti dia pangkat 1. Berarti min 3 kali 1. Berapa? Min 3. Kenapa x-nya tidak ditulis? Karena kan pangkatnya tadi dikurang 1. Kalau 1, tadi yang sini kan 1. 1 kurangi 1, 0. X pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Berarti tidak usah ditulis. Seperti itu. Ini turunannya. Terus kemudian kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, kan kita sudah mendapatkan fungsi turunannya. Ini ya, yang saya kuningin ini adalah fungsi turunan pertamanya. Nah, untuk mencari kemiringan garis singgung di titik 1,0, kita tinggal substitusikan di titiknya. Jadi di sini kan titiknya kan 1,0, berarti x-nya, ya ini x-nya yang biru ya. X-nya yang 1. Maaf, ini kita ganti dulu yang biru deh. Oke. Ini x-nya adalah yang biru. Makanya kita substitusikan yang x-nya ini kita ganti dengan 1 nih ya. 3 kali 1 kuadrat min 3, hasilnya 3 kurangi 3 sama dengan 0. Berarti gradian atau kemiringannya itu adalah 0. Oke, terus yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, dari sebelumnya kita mendapatkan gradian atau kemiringannya itu sama dengan 0 ya. Karena kita sudah mendapatkan gradian kemiringannya, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya. Dengan ini rumusnya seperti ini. Bentar, kita tandain warna hijau dulu ya. Nah, ini yang saya tandain warna hijau ini adalah rumus
persamaan garis singgung. Nah, untuk menghitungnya kita tinggal substitusikan di titiknya. Titiknya adalah 1,0. Maka dari itu Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita substitusikan, berarti Y tetap kita tulis Y1 kita tulisnya di sini yang 0 ya. 0. Terus M-nya kita tadi dapat kemiringannya berapa? 0. Terus X-nya, ini X-nya kita tetap tulis X1. Nah, kita tulisnya yang di titiknya ini 1,0 berarti 1X. Oke. Nah, langsung kita hitung. Berarti 0X 0. Terus 0 kali min 1 0, berarti hasilnya 0. Nah, 0 ini Y kurangi 0 ya tetap Y kan? Berarti Y sama dengan 0. Nah, itu kita sudah mendapatkan persamaan garis singgung ya. Kemudian yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk menghitung persamaan garis normal, kita menggunakan rumus ini yang saya tandain ya. Y min, nggak kelihatan guys, warna merah deh. Kita hapus dulu. Y min Y0 sama dengan 1 per M kali X min X0. Nah, kita tinggal substitusikan. Tadi M-nya kita sudah dapat berapa? 0. Nah, terus kita substitusikan aja Y0-nya atau X0-nya dengan titik yang di atas di soal. Nah, berarti kita mendapatkan Y kurang 0 sama dengan min 1 per 0 dalam kurung X min 1. Nah, untuk itu kita pindahkan 0-nya terlebih dahulu ke ruas kanan. Kan tadinya dia pembagian, maka kita akan pindah ruaskan menjadi perkalian. Berarti Y min 0 nih ya, dikali 0. Nah, min 1 tetap, nah ini tetap. Nah, setelah itu 0 kali Y 0 ya, 0 kali min 0 0 tetap, maka dia hasilnya 0. Ini 0 ya. Terus min 1 dikali X, dia akan min X. Terus min 1 dikali min 1, berarti dia plus 1. Nah, terus X-nya kita pindah sendirian ke sebelah kiri. Berarti tadinya negatif menjadi positif. Berarti X sama dengan 1. Kita mendapatkan persamaan garis normalnya di titik 1,0. Kemudian lanjut ke nomor yang 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? Artinya kita akan menentukan monoton naiknya. Nah, monoton naik itu pada saat f actionnya atau turunan pertama itu lebih dari 0. Berarti di sini kan kita sudah mendapatkan persamaannya. Nah, tinggal kita cari turunan pertamanya. Nah, f actionnya dengan cara yang sama tadi ya. Yang depan ini, yang depan 1 per 3, ini ya 1 per 3 dikali 3 berapa? 1, karena 1 tidak usah kita tulis. Nah, terus pangkatnya dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1, 2, berarti X 2. Nah, sama ya, yang belakang juga. Kemudian kita menghasilkan X kuadrat min X min 2. Kenapa satunya dia tidak ini ya? Karena turunan dari 1 ya 0, ngapain kita tulis seperti itu. Nah, kemudian kita mendapatkan titiknya. Jika titik pembuat nolnya ya, ini X plus 1 dan X min 2. Maka kita mendapatkan titiknya di X sama dengan min 1, X sama dengan 2. Ini titiknya kita gambar. Kemudian setelah kita gambar, kita uji coba. Di sini kan kalau di tengah-tengah ini kan ada 0. Kita substitusikan di sini. Di f actionnya di sini ya. Misalnya nih, X-nya kok kita di sini kan berarti 0 lah. Kita pilihnya angka 0. Nah, X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat itu 0. Kurangi 0, 0. Min 2. Hasilnya min 2. Berarti dia negatif atau positif? Negatif ya. Setelah kita dapatkan nih tengah-tengahnya negatif, terus kita cari yang sebelah kiri dan sebelah kanan juga sama seperti itu. Nah, karena tadi yang diminta adalah monoton naik, berarti dia adalah lebih dari 0, maka yang kita ambil adalah bagian yang positif. Berarti yang mana? Yang ke kanan dan ke kiri. Benar kan? Nah, berarti dia akan bergerak naik pada interval ini ya, interval yang positif ya ini ya, negatif tak hingga koma min 1 irisan 2 koma tak hingga. Oke. Kemudian yang B,
kapan benda tersebut bergerak turun. Nah, berarti ini adalah monoton turun. Untuk mendapatkan kemonotonan turun, berarti harus kurang dari 0. Berarti turunan pertamanya harus kurang dari 0. Nah, gimana caranya? Sama ya. Kan kita sudah mendapatkan turunan pertamanya. Kita sudah mendapatkan titiknya. Sama aja seperti ini. Nah, tinggal ya udah, tadi kan monoton naik, yang diambil adalah yang positif. Sekarang yang monoton turun, yang kurang dari 0 berarti yang negatif. Berarti yang mana? Yang ini ya, yang merah ini. Aduh. Oh. Nah, yang ini ya. Nah, itu yang saya tandai merah. Maka dia akan monoton turun di interval min 1,2. Seperti itu. Terus lanjut ke yang E, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Nah, lintasan cekung ke atas itu jika turunan keduanya itu lebih dari 0. Berarti tadi yang awal kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, ya kan? Ini turunan pertamanya. Kemudian untuk mendapatkan turunan 2 gimana? Kita turunkan lagi turunan pertamanya. Caranya sama ya. Berarti 2 ini tadi yang di atas ini pangkatnya dikali depan. Depannya ini nggak ada. Berarti dia angka 1. Berarti 2 kali 1 2. 2x terus pangkatnya dikurangi 1. Berarti 2 kurangi 1 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Berarti 2x doang. Nah, yang belakang sama ya. Terus kita mendapatkan turunan keduanya adalah 2x min 1. Nah, tadi kan lintasan cekung ke atas itu jika turunan keduanya lebih dari 0. Maka turunan keduanya harus lebih dari 0. Nah, kita masukkan ke sini turunan keduanya berapa tadi? 2x min 1 lebih dari ya, lebih dari 0. Nah, berarti 2x min 1 lebih dari 0. Terus di sini min 1 kita pindah ruaskan jadi 1. Terus 2 kita pindah ruaskan juga. Berarti kita mendapatkan x-nya lebih dari setengah. Berarti dia akan cekung ke atas apabila x-nya lebih dari 1/2 atau saat interval 1/2, tak hingga. Nah, ini lanjut. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah itu kebalikannya dari yang cekung ke atas. Berarti turunan keduanya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, jadi langsung aja. Kita kan tadi sudah mendapatkan turunan keduanya adalah 2x min 1. Nah, langsung aja. 2x min 1 kurang dari 0. Kayak tadi ya, kita pindah ruaskan, berarti kita mendapatkan x kurang dari setengah. Berarti dia lintasan akan cekung ke bawah apabila x-nya ini kurang dari setengah atau saat interval min tak hingga setengah. Seperti itu. Nah, kemudian yang E. Ini terakhir kah? Oh enggak, ada satu lagi ya. Tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui benda tersebut. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan minimum, kita harus menentukan titik kritisnya. Nah, untuk menentukan titik kritisnya, kita lihat tadi di turunan pertamanya. Di turunan pertamanya kita mendapatkan titik pembuat nolnya di berapa, x berapa gitu. Berarti tadi titik turunan pertamanya kita mendapatkan x kuadrat min x min 2. Nah, berarti kita dapatkan titiknya adalah x min 1 sama x min 2. Nah, ini menggunakan konsep faktorisasi itu untuk mendapatkan titik kritisnya. Nah, kemudian untuk menentukan titik pada turunan keduanya, kita substitusikan di tadi titik kritisnya. Kita substitusikan ke turunan keduanya. Berarti kalau x min 1 dulu nih, kita substitusikan x-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 2 kali min 1 min 1. Berarti min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Dia negatif, ya kan? Dia negatif berarti dia adalah titik maksimum lokal. Kalau dia negatif berarti dia di titik maksimum lokal. Berarti kita substitusikan tadi yang titik kritis yang kedua, x sama dengan 2. Masukkan nih x-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti kita dapatkan 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Berarti dia hasilnya positif. Kalau dia positif berarti dia titik minimum lokal. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai fungsinya atau angkanya ya, intervalnya berapa, berarti kita substitusikan titik kritisnya tadi ke fungsi yang awal. Ini fungsi awalnya ya. Fungsi awal yang belum kita apa-apakan, yang belum kita turunkan juga, kita belum turunkan kedua lah gitu-gitu. Ini fungsi awalnya. Kita substitusikan aja. Berarti x sama dengan min 1 ya kan, dari titik kritisnya, titik kritis awal sama titik kritis yang kedua nih. Ya kan?
masukkan aja X nya, berarti kita menghasilkan 13/6 dan min 7/3. Nah berarti kita mendapatkan titik maksimumnya dulu. Maksimumnya yaitu min 1,13,6 dan minimumnya 2, min 7/3. Tentukan kita lanjut yang F. Ini udah selesai ya di titik maksimum dan minimum. Kita lanjut ke yang F. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Menentukan titik belok itu dengan cara tadi yang turunan keduanya kita cari titik pembuat nolnya. Titik pembuat nolnya adalah X sama dengan 1/2, ya kan? Dengan cara seperti ini. Tadi kan fungsi titik turunan keduanya udah kita dapat nih, 2x min 1, tinggal kita sama dengan 0 kan. Terus buat x nya ini sendirian, berarti min 1 kita pindah ruas dan 2 juga kita pindah ruas. Jadi ya ini kita menghasilkan x sama dengan setengah. Nah apakah benar di titik x 1/2 titiknya belok? Nah untuk membuktikannya, nah kita pakai turunan keduanya ini substitusi turunan keduanya ini di titik belok x nih ya, titik belok x kurang dari setengah dengan x sama dengan 0, karena kurang dari setengah berarti kan dia berarti untuk menentukan titik beloknya kita harus mencari dia titik beloknya kurang dari setengah dan lebih dari setengah, ya kan? Nah untuk mencari ini kita lihat, kalau x kurang dari setengah kita pilih angka berapa ya? Kalau kurang dari setengah kita pilih angka terdekatnya aja 0, ya nggak? Nah 0 ini kita substitusikan ke turunan keduanya. Nah berarti tadi turunan keduanya berapa? 2x min 1 ya. Nah x nya kita ganti 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 1, 2 kali 0 0 kurangi 1 min 1. Nah tadi kita lihat di sini titik belok x kurang dari min 1 itu kurang dari setengah atau bukan? Iya ya, berarti dia betul, dia bercebong ke bawah. Nah kemudian yang kedua nih, yang lebih dari, kalau yang lebih dari setengah itu berapa? Kita pilih angka yang terdekat, berarti x sama dengan 1 kan, karena dia lebih dari setengah kan. Nah kita sama kayak tadi substitusikan ke turun keduanya. Nah ini dia turun keduanya, berarti turun keduanya 2x min 1, x nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 berapa? 2 kurangi 1 1. Nah apakah x nya ini lebih dari 1? Nih x nya lebih dari setengah. Tadi ini hasilnya 1 ya, 1 ini lebih dari setengah nggak? Iya ya, berarti dia benar. Nah untuk menentukan nilai y nya di titik beloknya kita substitusikan ke fungsi awal yang tadi yang belum kita turunkan. Kita masukkan titik setengahnya, berarti ya ini 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 negatif 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 kurangi 2 kali 1/2 plus 1, kita menghasilkan 1/24 min 1/8 min 1 plus 1. Jadi hasilnya min 1/24. Berarti titik belok terjadi di titik 1/2,1/24. Oke baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.